ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ini namanya juga rahasia Allah ya kok. Siapa tahu besok ada orang mau pergi kagak sempet dia ya kita suruh gantiin gitu. Itu kan namanya rahasia Allah ya, dia yang bayarkan kita yang pergi. Dari mana kayak itu mah? Makanya ibadah alhamdulillah. Kalau udah sampai sana pada ogah balik. Iya, kadang-kadang Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratul mukarram al-alim wal ustazah pimpinan majelis ta'lim, pimpinan para pesantren wabil khusus yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya, dan yang terkhusus lagi adalah Bapak Nicing yang merupakan calon jamaah keberangkatan ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan menunaikan ibadah umrohnya sempurna dan bisa kembali ke tanah air. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beraneka ragam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita telah dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka acara Walimatus Safar Bapak Nicing. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut para keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat Islam, terutama yang menjalankan syariatnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang saya hormati, kalau tadi ibu-ibu telah mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz atau Bapak Amil bahwa ibadah umroh itu adalah ibadah yang mengeluarkan biaya yang cukup besar, tenaga juga yang harus benar-benar dipersiapkan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, karena ibadah umroh ini adalah ibadah yang mengeluarkan fisik atau tenaga dan mengeluarkan biaya yang sangat besar, dan waktunya sudah ditentukan atau sudah di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di Mekah dan Madinah. Nah, di samping itu saya melanjutkan bahwa orang yang berangkat ke Tanah Suci Mekah itu adalah sebagai tamu Allah. Nah, orang yang bertamu kepada siapapun pasti akan diberikan jamuan atau suguhan. Saya bertamu ke rumah ibu, pasti ibu akan memberikan suguhan, entah itu air, entah makanan, entah itu makan dan sebagainya. Ibu bertamu ke rumah saya, insya Allah siapapun yang datang ke rumah saya akan saya berikan. Biasanya kalau saya memberikannya adalah air jam-jam dan korma. Kalau orang-orang yang baru ke sana, air jam-jam dan korma saya selalu stok. Karena kemarin waktu pulang bulan Syawal itu saya membawa berapa deligen sih, Pak? 7 ya. Saya bawa 7 deligen. Dipak pakai pakai kardus, kemudian dilakban, kemudian dirapat lagi pakai plastik press, dikasih nama, itu lolos 7 deligen, 6 yang di kardus, 6 yang satu lagi di koper, itu lolos. Makanya kalau air jam-jam itu yang asli selalu ada,
Ibu-ibu kalau ke rumah saya, insya Allah nanti air jam-jamnya dikasih, kormanya juga yang masih ada tangkanya juga dikasih. Oleh karena itu saya tunggu nanti. Mau sekarang boleh, besok boleh, nanti insya Allah setelah pulang juga boleh. Kalau setelah pulang itu bukan air jam-jam aja, ada tasbih, nanti dikasih setiap yang datang pasti dikasih. Berapa orang maksimal tidak terbatas. Kadang-kadang rombongan satu mobil odong-odong ke sana, saya dikasih semuanya. Karena saya kalau ke sana suka bawa 2 koper bu, kalau ke Mekah. Koper 1 pakaian, koper 1 oleh-oleh gitu. Buat siapa? Buat ibu-ibu juga gitu ya. Nah, oleh karena itu setiap orang yang bertamu kepada siapa saja pasti akan diberikan jamuan. Demikian juga kita bertamu kepada Allah, bertamu kepada Allah ke rumah Allah, ke tanah suci Mekah dan Madinah, Allah pun akan ngasih jamuan kepada orang yang bertamunya, kepada kita semua. Cuma jamuan Allah kepada kita itu, kepada tamu Allah, bukan air jam-jam. Air jam-jam itu emang sudah merupakan suatu yang bebas, bukan korma. Korma di sana juga banyak, kita juga dapat nanti. Tetapi jamuan Allah yang terpenting bagi orang yang berkunjung ke tamu Allah adalah 1, yughfaru dzunubahu, akan diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita siapapun kita yang bertamu ke rumah Allah alias kita melaksanakan ibadah umroh atau haji, itu ketika kita sudah mulai niat, kemudian kita sudah menggunakan pakaian ihram, kemudian kita sudah tawaf di Ka'bah 7 putaran, kemudian kita sudah sa'i di Safa dan Marwah 7 balik, kemudian kita tahallul, gunting rambut, saat itu juga dosa kita semuanya berguguran, hilang seperti bayi kembali. Dosa besar, dosa kecil, dosa terasa, dosa tidak terasa, dosa johir, dosa batin, dosa kelihatan, dosa tidak kelihatan, oleh Allah akan diampuni, terkecuali dosa dengan sesama. Dosa dengan saudara kita itu harus saling memaafkan. Makanya nanti acara ini nanti ada acara halal bihalal. Nanti saya menyampaikan halal bihalal dengan Pak Nicing dan ibu-ibu semuanya. Buka ini baca talbiyah ya. Nah nanti terakhir jangan dulu pulang. Ada gambus dari Teh Mega nanti ya, pakai karaokean. Jangan dulu pulang. Nah jadi semua dosa diampuni kecuali dosa sesama. Dosa kepada siapa? Kepada anak kita. Kalau pernah kita marah, ngomelin, mukul, minta maaf kepada anak kita sebelum kita pergi ke Mekah. Dosa kepada orang tua apalagi, dosa kepada saudara, kepada kakak, ibu, dosa kepada tetangga, harus minta ampun, minta ikhlaskan, minta dihalalkan. Terlebih-lebih dosa kepada suami atau dosa kepada istri. Menantu Bapak Nicing yang saya hormati dan Allah muliakan, pada hari ini kita akan melepas atau akan halal bihalal untuk keberangkatan Bapak Nicing ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tanah suci Mekah dan Madinah bukan jarak yang dekat, tetapi yang sangat jauh dan tempat yang sangat mulia. Dan beliau insya Allah tanggal 10 November akan berangkat meninggalkan sementara istrinya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan cucu dan menantunya, meninggalkan kita semua kampung Lengkong Barang untuk menghadap Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk pasrah menyerahkan diri kepada Allah. Bapak Nicing ini kesana bukan bawa apa-apa, bukan bawa uang, bukan bawa badan, tetapi membawa dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar, lebih besar daripada gunung, lebih banyak daripada busa di lautan, lebih banyak daripada daun yang berada di dunia ini. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan Bapak Nicing yang akan meninggalkan Lengkong Barang ini,
oleh Allah diselamatkan, oleh Allah dipanjangkan umurnya, oleh Allah disempurnakan ibadahnya, dan bisa kembali lagi ke tanah airnya di Lengkung Baha ini, bisa bertemu dengan anak dan istrinya lagi. Dan juga kita yang ada di sini mohon, karena Bapak Nicing di sini bukan sebulan 2 bulan tapi sudah puluhan tahun, bagi ibu-ibu yang punya hati, mungkin pernah ada kata-kata Bapak Nicing yang kurang mengenani hati ibu-ibu, atau punya dosa, atau punya beban, atau punya unek-unek, tolong saat ini juga dibebaskan. Dan juga Bapak Nicing, kalau umpamanya Bapak Nicing punya kesal kepada siapapun yang ada di sini atau punya dosa, beliau kepada Bapak Nicing juga Bapak Nicing mohon untuk mengampuninya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir alaina ziyarata ila haramika wa labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik
duluan. Silakan untuk mengikuti hidangan yang telah disediakan. Giliran makan siang, santapan jasmani. Alhamdulillah terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah menonton acara Walimatus Syafal Bapak Icing. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini